Gimana caranya, kenapa kita muda, kenapa kita tua, alirannya kita sukanya tuh yang natural, yang Tuhan ciptain, menangani lemak dan juga menanganin kulit. Kali ini kita akan membahas soal anti-aging treatment. Jadi ini semua soal gimana caranya, kenapa kita muda, kenapa kita tua, kenapa muka kita kelihatan fresh atau muka kita kelihatan gak fresh ya. Boleh nanya, kalau yang ada mau tanya langsung tulis di komen di bawah ya. Oke. Terus, oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Kenapa sih mukanya kita bisa aging? Gitu. Aging tuh kenapa sih gitu? Nah itu ternyata karena ada perubahan di strukturnya mukanya kita. Jadi mukanya kita yang awalnya itu tulangnya ada, tiba-tiba tulangnya kena osteoporosis. Atau misalnya kulitnya kita awalnya itu tebel, kolagennya masih bagus, gede, tiba-tiba kolagennya tipis jadi dikit. Nah itu semua mempengaruhi yang namanya aging. Ini kita jelasin dari awal ya. Jadi yang namanya aging itu ada 4 struktur dasar di mukanya kita. Ada 4 nih. 1 itu yang paling atas, kulit, kalian tahu ya. Yang kedua itu ada fatnya. Jadi bawahnya kulit, terus ada fat. Terus habis itu, ini kulit, nih fat ya, bawahnya ada otot. Terus yang di bawahnya lagi ada yang namanya tulang. Nah ini struktur dasarnya. Belum yang lain-lainnya kayak ligamen, kayak apa, kayak misalnya kalian kalau ngelihat di misalnya kalian masak ayam gitu ya, terus ada selaput putihnya di sekelilingnya dagingnya ayamnya, itu namanya smash. Jadi itu semua mengaruhi karena makin aging kayak ibaratnya karet ya, semuanya itu molor semua. Karena molor ya udah akhirnya begitu tuh turun, seret gitu. Semuanya sama, kayak misalnya jantung juga sama, makin tua itu biasanya makin besar ukurannya. Kenapa? Karena udah dipakai mompa itu bertahun-tahun. Sama, itu jantung. Muka kulitnya kita juga sama, ya. Nah, 4 ini itu harus kita treatment kalau kita mau kulit kita muda. Tapi dari 4 ini yang paling kita nggak bisa ubah itu tulang. Jadi tulang ini pastiin kalau kalian udah umur 30 ke atas, kalian minum yang namanya kalsium. Kenapa? Karena makin umur itu kalsiumnya kita itu kebuang terus karena kita pakai untuk even kita tuh gerakin tangan, itu otot itu perlu yang namanya kalsium. Jadi ya harus disuplai terus, kalau enggak, kalau tubuh kurang dia akan ngambil dari cadangannya kamu, which is di tulangnya kamu gitu. Ini tulang ya. Gua jelasin satu ini. Yang kedua itu otot. Ototnya kamu itu juga ngalami yang namanya atrofi. Kalau kalian ngelihat orang yang umurnya udah 40 50, dulu kayaknya betis gua gede gitu, lama-lama kenapa betis gua kecil gitu ya. Jangan seneng dulu, jangan-jangan itu karena kamu nggak pernah pakai. Dulu kita kuliah masih sering lari-larian, wah nih dosennya udah datang gitu, gua harus belum nyampe kelas gitu. Tapi kalau kita udah umurnya 40 50, udah jarang lari-larian gitu, udah jarang lagi. Kita kerjaannya, apalagi kalau kerjaannya jaga toko atau kerjaannya lebih ke profesional di kantor, otomatis otot kita nggak pernah kepake lagi, nggak pernah tuh dibawa lari. Nah itu otot. Yang atasnya lemak. Lemaknya kita getting older tuh makin habis, jadi lemaknya kita makin keserap. Orang bilang dulu saya cabi loh dok, tapi sekarang saya udah nggak cabi lagi. Itu karena lemaknya kamu habis. Jadi kita ngalamin yang namanya fat loss year by year, makin lama makin habis. Dimulai sejak kapan proses agingnya itu? Sebenarnya mulai kita udah kehilangan yang namanya gonadotropin hormon atau hormon pertumbuhan sekitar umur 22 tahun. Ada yang lebih, 25 ada. Jadi sekitar umur segitu. Nah, dan kita akan declining, jadi kita akan mengalami aging. Skinnya kita juga sama. Kolagennya kita yang ngasilin kolagen itu kan fibroblast gitu ya. Selnya fibroblast itu ngasilin kolagennya udah nggak kayak dulu. Dulu, ini ya banyak gitu, ngasilin 1000 misalnya tiap bulannya. Nah sekarang enggak, ngasilinnya misalnya cuma 800 500, tambah umur tambah dikit. Jadi makanya kita harus jaga 4 ini. Waktu kita treatment, waktu itu kita pengen muda, yang di treatment apa? Idealnya adalah 4 ini, karena kita ngalamin 4 ini gitu ya. Nah terus apalagi, jadi kalian udah tahu ya, ingetin lo ya, ini 4 ini harus dihafalin. Skin, fat,
muscle, bone. Jadi ada 4 area yang kita harus treatment kalau kita mau terus awet muda, nggak berubah-ubah gitu ya. Tuh. Nah, kalau masalah kulit itu gampang. Kolagen, gimana caranya biar kolagennya kita tetap bagus, kulitnya tetap tebal gitu, nggak sensi, nggak banyak masalah, pori-porinya kita tetap kecil. Caranya gampang, pakai yang namanya kolagen booster. Jadi atau orang-orang sering ngomong kolagen stimulator. Sama, di klinik kita juga pakai yang namanya kolagen stimulator. Tapi bedanya di klinik kita ada yang namanya kolagen booster plus. Kalau usianya udah 40 ke atas, saya saranin pakai yang kolagen booster plus. Jangan yang kolagen stimulator yang biasa gitu. Karena apa? Karena kita racikan yang kolagen booster plus tuh. Ada 4 isinya. Ada radies, kalau pernah dengar namanya calcium hydroxyapatite namanya. Yang kedua itu ada PCL, ada Slupra. Terus habis itu yang ketiga itu ada exosom sama polynucleotide. Jadi kolagen kita itu ada 26 tipe. Ini ngerangsang ke tipe 1 sama 3. Ini ngerangsang tipe 4. Ini ngerangsang tipe 3. Ini ngerangsang tipe 2. Jadi semuanya ini lumayan dapatlah kolagen tipe 1 sampai 4 yang bisa kita masukin ke kulit. Kalau cuma satu, misalnya radies doang gitu ya, dia ngerangsang tipe 1. Atau yang Sculptra doang, biasanya ngerangsang tipe 4 aja. Jadi kita kepinginnya dapat komplit nih. Kalau makin umur kan otomatis kolagennya lebih banyak nih yang habis ya. Gitu. Jadi kita masukin sekaligus 4. Langsung hasilnya lebih bagus pasti. Nah, itu yang kolagen booster yang buat kulitnya. Bisa aja kulitnya apalagi yang ada yang flek misalnya, atau yang lebih masalah sama hiperpigmentasi, warna, bekas jerawat, bekas luka, bekas segala macam. Nah, kita pakai yang namanya Glaskin. Jadi Glaskin ini isinya peptide. Jadi peptide ini akan bantu untuk penyembuhan jaringan, healing jaringannya itu bagus. Jadi dan peptide-nya kita itu bukan peptide biasa. Peptide-nya kita ini bagus banget karena kita bilang ya, lebih pure. Tahu produk itu lebih pure apa enggak, bisa enggak, aman enggak kalau diinfusin. Kalau diinfusin aman, berarti produk itu safe. Nah, kita pakai yang itu buat nih kulitnya, warna kulitnya kayak wallpapernya. Tebelnya udah dapet nih. Sekarang wallpapernya nih, dikasihin Glaskin biar glowing, biar kulitnya tuh kelihatan sehat, biar kepancar tuh kalau dia tuh sehat. Nah, itu pakai Glaskin. Nah, untuk yang kedua, untuk lemak. Jadi replace lemaknya. Itu pakai apa? Itu kita pakai yang namanya filler. Atau kalau kamu mau tahu fat transfer, itu sama, buat ngisi lemak yang udah hilang tadi. Fat transfer, lemak, filler, terus ngisi-ngisi yang lain gitu ya. Kayak misalnya fat receptor gitu ya. Kalau kalian tahu misalnya kayak L-genic gitu. Itu buat yang kalian yang nggak mau filler. Jadi kita taruh reseptor di sana, disuntikin biar nanti kalau kita makan ada lemaknya akan tumbuh di tempat yang kita suntikin fat receptor tadi. Itu yang kedua. Semua ada plus minusnya. Dok, enakan mana? Filler, fat transfer, atau fat receptor? Lebih bagus mana? Itu tergantung sama tiap-tiap kalian. Jadi nanti kita konsulin biasanya. Kita tanya nih. Misal kalau kita ngelihat dia habis banget gitu ya, kita ngomongnya kempot banget misalnya. Kita tahu orangnya kurus lagi, kecil. Kalau fat transfer itu fatnya diambil dari mana? Satu. Yang kedua, tumbuh nggak? Kalau habis itu kita ambil, habis itu kita taruh, nggak tumbuh. Tahu nggak tumbuh dari mana? Kalau misalnya kurang dari 1 tahun, itu udah habis fat transfer. Itu berarti udah nggak tumbuh. Kenapa? Karena harusnya fat transfer itu waktu ditaruh, kita kayak nyangkoin gitu ya, lemak dari sini kita cangkoin di muka. Gitu. Kita lihat kalau misalnya harusnya dia tahannya itu lebih dari 3 tahun. Misalnya ada berapa orang yang sampai 5 tahun gitu, fatnya itu harusnya tumbuh di situ. Jadi cangkoin ya, tumbuh di tempat yang kita suntikin. Biasanya di mana? Di sini gitu ya. Tempat-tempat yang memang lemaknya itu habis pertama kali kena usia. Tuh. Kalau filler enaknya apa? Enaknya filler itu lebih tahan lama. Karena kita tahu nih, pasti 1-2 tahun. Tapi kalau misalnya orang itu gemuk, terus fisinnya kurus dan kepingin di fat transfer, ya mendingan fat transfer. Kenapa? Karena harvestnya gampang dan kemungkinan besar karena bahan bakunya ya yang gampang banyak. Ya ini kemungkinan tumbuhnya juga besar gitu. Nah, itu kedua.
Habis itu ada lagi yang ketiga, fat receptor itu. Nah, fat receptor itu bisa karena buat orang-orang yang takut nih, misalnya kalau fat receptor kan otomatis kan ya ada bekasnya sekitar jahitan lah, satu jahitan doang sih di tempat kita ambil, habis itu ditaruh gitu. Lebih kadang kalau fat receptor tuh lebih belenduk-belenduk lah, lebih ada fase nggak ratanya sebulanan gitu. Itu jadi lihat plus minusnya, misalnya kalian aku ada acara gini-gini, ya udah gitu, mendingan filler aja gitu. Jadi case by case kalau mau pakai yang mana, mau filler, mau fat transfer atau fat receptor. Yang kedua. Lapisan yang ketiga, masih ingat apa? Otot ya. Otot, kita lihat ada otot yang terlalu besar itu ngebuat shape-nya muka kita itu jelek. Misal kalau kalian fitness misalnya, kalian tahu kan ya kalau nih kayak gini kan, gitu ya, terus bentuk jendolan. Jendolan itu apa? Karena ototnya gede. Jadi ototnya gede dia bentuk jendol. Kalau di muka, kalau gede, misalnya yang otot munya gede, ini jadinya mukanya siku, cek gitu. Jadi gede, gitu. Karena otot rahangnya gede. Nah, kalau mau lebih V, ini kan frame-nya muka kita ya. Kalau kita pengennya V shape, ini gini nih muka kita, bukan tektok gitu. Ini dibotok, jadi kesannya kecil. Ini saya baru 3 minggu lalu kayaknya nih. Ini udah botok, makanya udah lumayan nih. Biasanya tulangnya sini saya sama sini saya ini udah nggak masuk gini, tapi masih, nah gitu. Jadi masih lebih gedean yang bawah. Itu. Coba kalian ngaca, cek masing-masing. Sini sama sini, tulangnya tinggian mana? Sini, ini lebih lebar sini, apa lebih lebar sini? Apa gini? Gini? Apa gini? Kalian nanti cek ya. Kalau lebih gede, itu kayak cowok banget, gitu ya. Kayak kita ngomong muka SpongeBob kali, gede gitu, kayak trapesium. Nah itu biasanya kalau di wanita itu mengurangi feminisme. Jadi kalau di cowok nggak apa-apa gede, itu kotak kelihatan maskulin gitu. Tapi kalau kita kotak itu feminimnya jadi nggak dapet gitu, kesannya tuh keras, galak banget gitu, garang gitu ya. Jadi kalau kita mau buat lebih feminim, dibotok ototnya. Itu satu lagi yang paling sering kita botok ya, dari sini, kerutan. Nih ada garis belas, di sini ada garis nih. Di sini waktu ketawa, apalagi kalau orangnya heboh gitu ya, di sini ketawanya, panjang gitu ya, ada cek kerutan 1, 2, 3, 4, gitu, kadang 4, kadang 5 gitu di sini. Nah itu bisa kita botok. Kenapa? Karena kalau kita biarin, ingat ya lapisan tadi, di atasnya otot itu masih ada fat dan kulit. Jadi kalau ini kenceng banget, kuat banget, ini tuh ketekuk. Jadi kayak istilahnya ini ya, itu ketekuk gini. Lama-lama itu ngebentuk garis di sini. Dan garisnya jadi garis permanen. Nah, kita nggak mau garis permanen itu. Kenapa? Karena kalau ada garis permanen di sini, itu kayak orang tua. Ada wrinkle kita bilang. Sini juga gitu ya. Kayaknya orangnya tuh tegas, galak gitu. Sini itu ya. Kayak di sini tuh suka marah-marah. Nah, biasanya suka marah-marah sih di sini tebal banget ya. Atau yang di sini apa suka gitu terus. Nah, udah kebentuk di sana. Jadi sebenarnya garis lingkar itu adalah garis habitnya kita. Kita tahu habitnya orang ini suka ketawa nggak ya? Kita lihat aja sininya. Kalau banyak berarti dia suka ketawa gitu, sampai ngejiplak di kulitnya gitu. Nah itu yang kita bisa, bukan kita ilangin total. Ekspresi itu kita nggak mau ilangin total ya. Clinic Skin Evo nggak suka yang nggak natural. Itu bukan alirannya kita lah. Kita sukanya tuh yang natural, yang Tuhan ciptain kayak apa, ya udah that's it. Kita pinginnya kayak gitu. Nggak mungkin kita nggak mau dagu tuh, nggak pernah Tuhan ciptain sampai ke segitiga tuh, nggak pernah ya. Jadi kita maunya ya udah sesuai sama naturalnya kita. Aging di dagunya kita tuh makin pendek. Kalau kalian ngelihat mungkin grandmanya kalian atau mungkin kalian lihat fotonya kalian waktu kalian umur 30 sama kalian misalnya sekarang umur ibu misalnya umur 60 atau 70, itu kelihatan tuh kok makin pendek ya dagu gue gitu. Dagu saya pendek dok, kenapa nih jadi kotak dok, kenapa dulu nggak gini? Itu karena proses aging. Jadi ototnya kita, lemaknya kita, terus tulangnya kita di sini itu osteoporosis saya, jadi makin habis. Ya, itu yang harus kita balikin. Misalnya, abisnya dok ini turun kira-kira 1 cm, setengah cm gitu ya, udah. Itu aja yang kita balikin. Kita balikin pakai apa? Pakai filler, pakai fat transfer, pakai kolagen booster, itu yang kita bisa bagusin nanti. Jadi kita menolak 2
gitu. Umur tuh nggak apa-apa, asal mukanya kita tuh nggak orang nggak tahu lah, nggak ketebak gitu kalau umurnya kita segitu ya. Itu sih teorinya aging. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung terus bilang aja. Oke. Oh halo Bu Uli. Ya ayo. Hari udah keluar ya Bu ya kerutannya ya. Boleh ayo. Kapan mau botok datang aja. Janjian ya. Janjian Bu. Terus sambil lihat ya. Halo semuanya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh. Oh iya tambahan satu lagi ya tadi. Dari 4 itu yang bisa 2 layer langsung ditanganin itu benang. Jadi benang itu menangani lemak dan juga menanganin kulit. Jadi waktu benang itu masuk set gitu ya, dia kan ditarik gitu ya, set biar kenceng kan ya. Setelah ditarik, selain dia narik kulitnya, dia juga kita bisa pakai dengan mereposisi lemaknya. Jadi misalnya kalau misalnya kita aging itu kan di sini kan lemak ya. Di sini kosong, jadi di sini kempot, di sini ada, jadi di sini gandol gitu ya, di sininya kosong. Nah, kalau kita masukin benang dari sini ke sini, itu kita bisa atur, ada tekniknya. Nanti tanya aja dokternya. Lemak dari sini, kita mau pindahin dikit ke sana, set gitu. Biar nggak sayang gitu loh, lemaknya kalian bisa kita pindahin sana, tapi di tempat yang kita mau, yang seharusnya. Kalau di sini kebanyakan kan kayak orang makan permen ya, gitu. Kita mau taruh di belakang sini. Set gitu ya, itu bisa pakai benang. Jadi benang itu enaknya yaitu bisa dua layer nih, kita bisa langsung tangani. Dan waktu naik ya sekalian skin sama fatnya, waktu benangnya itu kan akan keserap sekitar 6-12 bulan sambil dia nyerap, terus sambil dia menghasilkan kolagen. Jadi it's nice. Selain narik, dia juga akan ngenyalin kulitnya. Biasanya kalau kalian habis benang ya, yang pernah tahu benang pasti tahu deh. 2 minggu, 3 minggu tuh ya kalau ngaca, ih kenapa halus banget pori-pori gua kemana nih hilang gitu. Oh ini kenapa kayak kenyal, bagus, kayak lebih putih gitu. Lebih gimana ya, lebih sehat gitu kulitnya. Nah itu hasil dari kolagenisasinya benang ya. Oke, kalau ada yang mau nanya boleh ya, langsung tulis aja di komen. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti datang ke sini, biasanya kita akan ngeliat dan diagnosa dulu. Kalau misalnya dari diagnosa itu kita tahu nih, yang mana yang bermasalah di kalian. Dari situ kita bisa lihat, oh berarti treatmentnya ini, oh berarti treatmentnya itu. Itu kita bisa lihat. Makanya semua yang ada di klinik itu benar-benar ya personal made buat kalian. Orang lain mungkin pakai treatment yang kalian pakai mungkin nggak sama gitu hasilnya. Itu karena ya tiap kulit beda, bentuknya beda gitu. Jadi itu beda banget. Oke, Kak Sarah Tumewu ya. Tarik benang wajah bertahan berapa lama, Dok? Jadi tarik benang itu bertahan berapa lama? Itu ada 2 bahan yang biasanya kita pakai. PDO, PLLA sama PCLA itu mirip-mirip. PDO itu tahannya 6-12 bulan. Kalau PLLA, PCLA itu tahannya 18 bulan. Jadi ini itu biasanya Aptos, ini tuh biasanya Prolifting. Semua ada kelemahan kelebihannya. PDO meskipun dia tahannya cuma sampai 1 tahun aja, enaknya dia itu lebih kuat. Jadi misalnya kita tarik-tarikan gini, tarik-tarikan gitu, benangnya itu lebih kuat PDO. Makanya kalau misalnya ini turun banget, ini naik bangetnya itu bisanya pakai PDO ini. Kalau yang satunya Aptos, itu bagus nggak? Bagus buat kolagenisasi. Misalnya kalian kulitnya ada yang kayak bule gitu ya, kerutannya banyak gitu ya, rada londoy, rada tipis, pakai Aptos bagus. Tapi Aptos doang tanpa ini nggak terlalu narik. Jadi misalnya gini ya, nariknya gini doang nih, paling ya kelihatan slightly naik gitu. Tapi kalau kalian pakai yang ini itu naiknya banget. Makanya case by case. Kalau kalian punya dua-duanya, ya di combine itu aja. Kalau misalnya enggak ya satu aja. Misalnya kalian masih muda gitu ya, kulitnya nggak terlalu kondoy, Dok. Oke, kita pakai Prolifting aja. Kan kita kepingin narik. That's it. Itu ya. Jadi nanti kita lihat case by case ya. Ada yang tahan 12 bulan, ada yang tahan 18 bulan ya berarti jawabannya ya.
Nanti tergantung benang apa yang cocok nanti kakak pakai. Oke, untuk live favor ya. Dok, kalau laser untuk PIH sama bekas jerawat, hilangkannya pakai laser apa dok? Kalau kulitnya nggak sama warna dan sensitif. Jadi gini, kalau laser itu yang kalian harus tahu, kita harus hati-hati sama type. Jadi skin type-nya kamu. Skin type itu bukan oily, bukan itu juga ya. Jadi kita namanya pakai Fitzpatrick namanya. Jadi ada Fitzpatrick 1 sampai 7. Itu kulitnya putih, kulitnya setengah putih kayak pertama bule gitu ya, kedua kayak orang Cina, ketiga itu kayak orang Indo gitu tapi ke Sunda gitu ya. Masih putih tapi beda, kayak ada sawo matangnya. 4 itu lebih ke sawo matang lagi. 5 itu lebih kayak orang-orang Bali gitu ya, orang-orang timur gitu ya. Terus habis itu 6, 7 itu biasanya orang-orang Afrika, orang Negro, itu nomor 6. Sama nomor 7 itu orang-orang Niger gitu kita bilangnya, yang benar-benar hitam gitu kulitnya. Semakin kalian yang nomor 1, 2, 3, 4 ya, nomor 1 atau 1 sampai 3 ini harus hati-hati. Kenapa? Kalau misalnya yang hati-hati itu yang nomor 3 ke atas. Kenapa? Karena laser kita itu rata-rata kan settingannya adalah settingan bule ya. Jadi kalau misalnya kita kan kalau misalnya 3, 4, 5, 6, 7 itu kan melaninnya jumlahnya lebih banyak, makanya lebih hitam gitu warna kulitnya. Nggak seputih kayak misalnya bule itu kan putih gitu ya, nggak seputih mereka. Nah lasernya itu kan laser buat, biasanya kalau laser buat flek, laser buat bekas jerawat itu PIH itu biasanya pakai laser namanya Picosure. Nah, kalau pakai laser itu dites gitu ya, tenaganya kuat karena settingannya kalau misalnya lasernya itu dari US, dari Eropa, kalau nggak di apa ya kita bilangnya, harus sampai sini tuh harus disetting dulu biar cocok sama kulitnya Asia gitu. Karena kulit kita lebih hitam jenisnya. Nah, kalau di ini takutnya itu malah tambah banyak melaninnya. Jadi melanin itu gini, balik ya ke teori dasar. Melanin itu Tuhan ciptain untuk melindungi kita dari sinar matahari. Jadi kalau negaranya itu makin tropis, makin apa, itu melanin kita tumbuh karena sama Tuhan memang buat ngelindungin sel kita yang lain, yaitu pakai sinar matahari gitu. Pakai melanin itu buat ngelindungin dari sinar matahari. Makanya kok kita itu sebenarnya thanks God kita jarang banget kanker yang namanya melanoma. Kenapa? Karena ya kita punya matahari dan melanomanya kita banyak. Tapi kalau bule itu kanker kulit itu sering sekali karena mereka tidak punya pelindungnya itu. Jadi sebenarnya itu dipakai untuk melindungi. Cuma masalahnya kadang-kadang itu ada melanin yang sel melanin yang over gitu. Reaksinya over kena matahari. Wah. Gua ini nih, gua lawan nih, gua lindungin nih. Akhirnya jadilah flek itu, PIH itu. Jadi yaitu settingannya yang pas. Harus hati-hati kalau kulitnya lebih gelap. Itu harusnya technical sih. Harusnya dokternya yang naruh energinya jangan terlalu tinggi untuk pas nembak lasernya itu gitu. Terus kalau kamu itu PIH, kalau misalnya PIH-nya itu karena flek atau melasma atau apa, itu bisa pakai yang namanya tadi Picosure itu. Tapi kalau bekas jerawat banyak pilihan laser yang lain. Kenapa? Karena bekas jerawat itu cenderung warnanya itu merah, bukan hitam. Kecuali yang udah hitam ya. Tapi kalau yang masih merah itu banyak lasernya. Kalian mau pro yellow, mau diode, mau apa, itu jauh lebih aman dan nggak ada resiko tadi kalau misalnya kamu tembak jadi lebih hitam gitu. Tapi kalau kalian melasma ya mau nggak mau gitu, memang paling tepat pakai Picosure ya. Terus nah itu kalau kamu kulitnya nggak sama warnanya sensitif ya, berarti kan otomatis biasanya nggak sama kulitnya itu, saya assume biasanya ya kulitnya itu nggak mungkin Fitzpatricknya kayak Fitz 1, 2, itu berarti kalian mungkin kulit kamu rada sawo matang atau kegelap. Saran saya cari yang aman tuh ya, lasernya Pico sebenarnya bagus kalau PIH nya kamu. Kalau bekas jerawat
sisanya misalnya pH-nya udah bekas jerawat doang, jangan pakai Pico ya. Yang lebih aman aja. Soalnya kamu ada faktor risikonya lumayan tinggi. Ya. Oke. Resia apa ini ya? L itu benang Korea, apa ini? LFL itu benang Korea. LFL itu benang Korea. Gitu. LFL itu memang benang Korea. Gitu ya. Jadi benang Korea itu macam-macam, tergantung sama apa namanya? Apa kita bilangnya ya? Molding apa enggak molding. Jadi dulu awalnya muasalnya benang itu temuin. Benang kan kalian tahu ya, benang itu kayak ya panjang gitu aja kan. Pertama kali temuin itu jadi benang panjang kayak benang medis. Habis itu di kayak kamu kayak nganuin rambut tuh ya, disesetin sat. Jadi kayak kebentuk kayak apa namanya? Kayak ada durinya gitu ya jadinya ya. Nah, itu bisa nempel kulit makanya bisa tarik. Nah, tapi yang kayak gitu itu udah itu benang kok lah kita bilang, benang kok paling jelek lah. Yang sekarang itu bukan benang kok aja tapi kok molding namanya. Jadi dicetak satu-satu. Jadi ada cetakannya benang, ditaruhlah bahannya si perela atau video itu bisa diambil benangnya. Jadi itu lebih kuat karena durinya itu kalau misalnya kita pakai yang sesetan ini, kamu tau lah kalau rambutnya kalian patah diambil diseset dikit udah, orang Jawa ngomongnya keliwek gitu ya, apa yang ngomongnya itu. Jadi kayak kecuil itu apa ya ngomongnya, jadi kayak ketir dikit gitu, seret gampang banget gitu ininya hilangnya gitu, itu gak kuat. Jadi kita sekarang udah pakai benang molding. Nah, LFL itu benang molding kok, jadi waktu kita tarik itu kuat banget. LFL sama kalau kita kan ada namanya benang pro lifting, kuatan mana? Kuatan yang si pro lifting masihan gitu. Tapi penggunaannya lihat-lihat, kadang-kadang itu apa ya, di kulit jenis kulit tertentu yang dia itu udah tua banget ya, udah kayak bule gitu ya, udah tipis, udah gini lah berkerut gitu ya, itu kadang-kadang kita masih pakai. Kenapa? Kalau pakai yang terlalu kuat juga sama jitet gini doang. Jadi susah sih jelasnya, itu expertise-nya, itu pengalaman hidup sih. Nanti datang aja nanti waktu kita ngobrol kita tahu kamu lebih cocok pakai yang mana, karena kita pegang kulitnya ini masih bagus nggak, masih kalau kita tarik masih kenyal nggak, lebih banyak lemaknya apa kulitnya, lebih tebal mana, lebih dominan mana, itu nanti akan mempengaruhi kita pakai benang apa. Jadi nggak sesimpel itu ya. Jadi makanya kalau kalian ngelihat mungkin ada yang habis di benang brenjol gitu, nah itu mungkin salah pilih benangnya atau salah tekniknya. Jadi banyak faktornya ya. Sama kayak jahit lah, rapi apa enggak nih jahitannya gitu ya. Kalau yang rapi, kalau enggak ya lekuk-lekuk, susah gitu. Tergantung modelnya juga, kalau modelnya lekuk susah lagi. Jadi tergantung, nanti itu tergantung case by case. Kalian pakai benang apa dan tekniknya aja beda. Misalnya ya kalian punya apa? Punya cik tinggi, jadi pipi ada yang tinggi gini. Nah itu tekniknya beda lagi. Kita nggak bisa pakai teknik langsung ke sini, terus benangnya pakai yang paling kuat, tuh bisa begini nih, pulang begini nih, kan jadi jelek gemuk di atasnya gitu. Jadi tenang aja, nanti kita yang aturin, kita akan desainin each of you itu beda-beda. Jadi ya benar-benar personal made buat kamu lah. Benang ya begitu memang. Ya. Terus bisa nggak tanam benang hidung cupingnya aja, soalnya batang hidungnya masih bagus. Bisa. Jadi gini, kalau cuping biasanya itu kita taruh di yang namanya kolumela. Ini kolumela di sampingnya. Ini yang kita tarik gini. Nah, gini. Kalau ini kita tarik, ini jadi kecil cupingnya. Jadi ini kan gini. Kalau ini kita tarik ya, nah tuh jadi naik nih. Tuh. Nah, jadi kecil. Memang gitu. Jadi kita taruh di sini biar nyangga. Ini benangnya ke sini. Set gitu. Dan kita semua kita punya teknik sendiri. Jadi kalau kalian pernah dengar mungkin di luaran, dok ini saya pernah kayak gitu, ini keluaran jerawatan apa segala macam, tenang aja, di sini enggak ya. Tuh bisa ya. Jadi sesuaiin aja sama apa namanya kebutuhannya. Halo Norma, halo Alika, Evi, Ariana, Laras, halo. Tanam cuping bisa bertahan berapa lama? Bisa bertahan berapa lama gini?
cuping sini sama sini itu benangnya lebih awet sini. Kenapa? Karena di sini itu dekat kita ngomong, dekat mulut, nyanyi ini cepet habis, kegesek mulu gitu. Tapi kabar baiknya kalau sini, meskipun kita lebih sering tacap sini ya daripada sini akhirnya, karena kalau sini kan ototnya kan nggak terlalu banyak, paling kalau kita gini doang. Tapi kalau misalnya ini kan kita ngonyah makan, kan nggak mungkin nggak makan nih, nggak mungkin nggak ngomong. Nah pasti sini kena terus. Jadi makanya sini tuh lebih cepet hilang. Biasanya 1-2 tahun udah hilang. Ini bisa tahan sampai 2 tahun loh kadang-kadang orang. Ini nggak bisa. Biasanya setahun itu udah mentok di sini. Jadi kita tinggal tacap yang bawah aja biasanya, gitu. Nah terus cuping sini, nah, gitu. Nanti kita banyak kok, ntar ya saya tunjukin ya fotonya berapa. 6 benang cuping. Kalau cupingnya dibotok jauh lebih kecil nggak sih dok? Iya. Nih ya iseng lagi. Kalau kalian depan kaca ya, ini kalian gini, kelihatan nggak? Ini otot nafas. Kalau dibotok ini jadi kecil, jadi lebih kelihatan shadingnya sini. Nih ininya. Kalau ininya kalian lebar, dibotol. Ya sini, buat sini. Daerah sini cuping-cupingnya lebar, yang ininya gede. Nah boleh. Lebih kecil, cuma kalau botok di cuping, karena kita nafas kan, nggak mungkin nggak nafas kan. Jadi karena kita nafas, otomatis ototnya ini akan lebih cepat hilang botoknya. Kenapa? Karena kita pakai terus. Ototnya kuat lagi, di gym lagi kuat lagi, ya. Ini dia. Ini benang cuping hidung, kelihatan ya, naik ya, kelihatan nggak? Ini foto zaman lama sih di email, kelihatan ya? Nah, itu pakai benang hidung. Jadi bisa kok bawa doang juga bisa, bagus kok. Gitu, bakal keluar nggak? Kita ada tekniknya biar nggak keluar, tenang aja. Terus, nah ya kalau dibotok bisa, gitu. Kalau dibotok pasti lebih kecil ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi soal benang? Heboh nih benang. Perlu berapa benang ya dok cupingnya? Nah mau seberapa tinggi? Kalau kalian pengen makin tinggi, ya makin butuh banyak, intinya gitu sih. Kalau kalian maunya cuma dikit ya maksudnya ininya kayak kalian punya tuh belesek banget nggak? Kalau belesek banget ya mau nggak mau kita sesuaikan sama proporsi harmoninya yang atas ini ya lebih naik gitu. Biasanya sih 5 ada yang 10 ada, 15 juga ada loh. Bentar ya. Bahkan kalau sama atasnya nggak cuping doang, saya pernah sampai 70 benang juga pernah. Tergantung ini sih, makanya tergantung case by case ya. Bentar. Ini hidung cuping ya, kelihatan? Ini pakainya lumayan banyak, sekitar 10-an. Kenapa? Karena waktu kita masukin sini kan, kita juga harus ngeliatin proporsinya yang atas, kelihatan ya? Kelihatan? Nah itu. Dok, kalau eyebrow butuh berapa benang ya? Eyebrow biasanya 4 sampai 6. Kenapa sampai 6? Karena satu mata itu biasa 2. Jadi 1, 2, 1 ke sini, 1 ke sana gitu. Ini 1 ke atas, 1 ke samping gitu, 2. Tapi matanya orang itu biasa kanan kiri nggak sama. Jadi biasanya misalnya kayak mata saya ya. Ini sama ini lebih turun. Otomatis ini saya kasih 3. Sini saya kasih 2 gitu. Kadang-kadang ada yang bedanya banget. Jadi ini meskipun pakai 3, sininya kurang. Nah, jadinya 4 gitu. Jadi nanti kita sesuaiin case by case ya. Pas ngerjain tuh kita lihat, ini kurang dok, kurang 1, oke, tambahin 1 gitu. Jadi kita maunya kan simetris balance ya. Itu aja.